Bismillah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Listiorini, SEMM. Saya dosen Universitas Mitra Bangsa, Fakultas Manajemen dan Bisnis. Hari ini saya akan menyampaikan penyusunan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP tahun 2026. Saya mengampu mata kuliah startup. Pada pertemuan ke-10, saya membahas topik tentang strategi branding dan pemasaran digital untuk membangun loyalitas pelanggan. Pada mata kuliah startup, saya ingin mahasiswa mampu merancang strategi branding secara sederhana, mampu melakukan pemasaran, serta mampu menciptakan atau membuat struktur organisasi secara sederhana dalam bisnis startup mereka. Pada kali ini juga saya mengharapkan mahasiswa mampu merancang strategi branding dan pemasaran digital yang saat ini sedang hit di masyarakat. Pada materi kali ini terkait juga dengan materi RPS saya pada pertemuan ke-9, yakni branding dan identitas merek startup. Serta ada kaitannya juga dengan materi RPS pada pertemuan ke-11 nanti, yakni marketing mix. Secara ringkas, saya akan membahas branding startup, berisi nama, kemudian logo, pesan merek, serta nilai yang membedakan. Yang kedua, saya akan membahas tentang digital marketing, bagaimana media sosial, konten, dan respon pelanggan, serta bagaimana mahasiswa mampu melakukan transparansi informasi ke dalam konten yang mereka tawarkan. Kita akan mengidentifikasi bagaimana loyalitas pelanggan terhadap startup. Bukan hanya memberikan diskon, tapi bagaimana memberikan pengalaman yang konsisten kepada pasar sehingga bisnis startupnya tetap relevan, cepat, dan bisa dipercaya. Branding membuat startup mudah dikenali, dan digital marketing membuat brand itu mudah untuk dijangkau. Sedangkan loyalitas pelanggan harus dibangun dengan pengalaman yang konsisten, bukan sesuatu yang instan. Demikian, mari kita simak bersama video pembelajaran branding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Sudah makan siang? Sudah sholat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah startup. Hari ini kita bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita di sesi ke-10, yakni branding. Yang lalu kita sudah bahas tentang SBM, kemudian setelah ini kita akan bahas tentang marketing mix. Kemudian kita juga akan bahas kegagalan bisnis, ya. Nah, hari ini kita fokus pada branding. Sebelum mulai, Ibu akan menyampaikan beberapa materi, beberapa topik atau beberapa capaian yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, ya. RPS Ibu di mata kuliah startup dengan materi branding. Jadi kemampuan yang diharapkan mahasiswa nanti bisa mengenali dan memahami bagaimana strategi branding, bagaimana membuat, bagaimana juga mengenali, kemudian merancang. Konsepnya sederhana dulu aja nanti ya. Jadi dari bisnis startup kita yang simple, yang easy, nah kita akan buat konsep brandingnya. Yang lalu kita sudah mencoba praktek ya, dari produk yang sederhana kita coba menyusun HPP, kemudian kita coba melakukan penawaran, kita melakukan promosi, penjualan, kemudian kalian sudah Ibu minta juga tugasnya adalah untuk mengumpulkan bentuknya laporan akhir ya. Dari materi ini juga Ibu ingin menyampaikan bahwa nantinya titik balik yang diharapkan setelah kalian mempelajari ini ya, kalian bisa
mengidentifikasi yang namanya brand identity. Jadi identitas dari sebuah brand, sebuah produk atau sebuah nama, sebuah merek gitu ya bahasanya. Kemudian nanti bisa menganalisis kesesuaian dari brand identitas produk tadi. Kemudian nanti bisa bikin logo, bikin tagline yang sederhana gitu ya. Terus bisa menunjukkan value proposition dari produk yang mau kita tawarin. Kayak kemarin itu ada dimsum misalnya. Apa value proposition dari dimsum yang kita tawarkan? Yang paling menonjol gitu ya. Kemudian kita coba nanti menganalisis juga kelemahan dan kekuatan dari produk kita. Ya, kita juga udah pernah bahas tentang SWOT ya, sudah selesai. Kemudian kita coba bikin ke konten, kita naikin. Coba kita mau pamerin produk startup kita ke konten digital. Ya, bebas nanti milih. Mau taruh di IG, mau taruh di TokTok, mau di mana aja. Yang sesuai dengan passion kalian ya. Kemudian kita akan mencoba melatih argumen tentang branding ini ya. Bagaimana kalian berdiskusi, memahami. Kemudian nanti menghasilkan brand guideline yang siap untuk diimplementasi ke dalam bisnis kita. Kita nanti punya sum up, punya summary ya. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi. Ada yang Oke, Ibu, ini sudah berbasis ABE ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, sedikit ya, Ibu tambahkan 2 lagi, nanti ada kriteria. Jadi kita kriterianya dan teknik dalam kuliah ini adalah tatap muka ya. Kemudian nanti kita ada quiz ya, quiz game kayak biasa ya. Kemudian nanti untuk presentasi sudah siap, kemudian materi juga sudah dibaca, sudah bisa dilihat di LMS Sevima ya. Nah, bentuk kuliah kita sinkron dan asinkron. Sinkron kita tatap muka hari ini ya. Asinkronnya adalah membaca materi PDF yang sudah Ibu kirimkan di dalam LMS ya. Kemudian nanti kita absen juga menggunakan LMS dari Sevima. Oke, Ibu rasa ini cukup dari kalian. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan. izin menjawab. Menurut saya branding itu membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan atau startup ini membangun identitas agar perusahaan atau startup ini dikenali oleh masyarakat luas. Bagus sekali ya. Jadi branding itu untuk membangun identitas. Kalau manusia kayak dia punya KTP gitulah ya. Bahasa gampangnya ini simpelnya. Oke, yang lain ada yang mau mengomentari? Izin menambahkan, Silakan. selain membangun identitas, branding ini juga untuk menciptakan citra yang positif bagi konsumen agar lebih percaya dan menarik sehingga konsumen tersebut tuh mau menggunakan produk kita yang kita tawarkan gitu Bu. Oke, bagus sekali ya. Seperti kemarin bisnis yang kalian lakukan ya. Kan kita pengen produk kita tuh dibeli sama orang ya nggak sih? Kita pengen produk kita tuh direspon sama calon pelanggan kita, dipilih. Kan gitu ya. Dengan dipilih berarti kita dapat cuan dong. Oke. Sejauh ini ada lagi yang mau menambahkan, menyanggah atau mengomentari? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Branding, tadi dari teman-teman sudah disampaikan ya, apa sih itu branding? Ya branding, dari kata brand, brand itu berarti merek. Nah branding itu kegiatannya. Kalau brand merek atau nama gitu ya, kalau kalian ya nama. Nah sedangkan branding itu proses memperkenalkan. Kalau manusia, proses memperkenalkan diri kita kepada orang lain, itu branding. Nah, kalau di dalam materi ini kita bicara branding, itu berarti kita sedang memperkenalkan apa? Memperkenalkan produk kita di hati calon customer. Biar ada kesan kuat gitu ya. Nah, prosesnya kan macam-macam ya.
Jadi di sini Ibu akan ada yang pertama apa itu branding, kemudian kita akan bahas elemen branding, ada 5 elemen. Kemudian kriteria branding, kriteria ini ada 11. Lalu yang berikutnya mengelola brand image ya. Nah, yang pertama kita akan memahami dulu definisi branding. Seperti yang tadi saya sampaikan, brand itu nama gitu ya, merek lah ya. Sedangkan branding adalah apa? Prosesnya, ya kan? Proses bagaimana mengkomunikasikan produk kita, nih kan? Mengkomunikasikan produk kita supaya dikenal orang, supaya diketahui orang gitu ya. Kita udah punya produk, tapi kalau lu nggak nge-branding, ya gimana orang mau tahu? Jadi sebagus apapun produk kita, kalau kita tidak bisa membranding, maka produk kita percuma. Hanya kita yang tahu akhirnya. Oh, dimsum gue ini lebih sehat. Kemudian dimsum gue ini lebih harganya ya proper lah gitu ya. Terus bersih, kemasannya juga oke. Tapi kalau nggak kita komunikasikan, gimana orang tahu? Ya kan? Nah, proses mengkomunikasikannya itulah yang disebut dengan nge-branding ya. Oke, lanjut. Kita akan lihat beberapa pengertian branding dari para ahli ya. Ada Bilson Simamora, kemudian ada Janita. Tapi intinya mereka menyampaikan, kalau di Bilson dia menyampaikan bagaimana produk kita itu diferensiasinya yang ditonjolkan berbeda dengan produk orang lain. Misalnya kemarin ada yang jual jus misalnya, jus A dengan jus B gitu, sama memang, sama-sama jus. Tapi dalam proses branding, jus A itu produknya sehat, kemudian bahan bakunya tuh fresh, ya, kemudian kemasannya bagus. Produk B mencakup 3 ini, namun ada tambahan. Produk B itu dia mengelolanya melalui media sosial tambahannya. Dia membuat PT di IG, di TikTok, kemudian dia juga buka order lewat WA dan lain sebagainya. Menurut kalian, dari A dan B, mana yang kemungkinan bisa melakukan branding lebih cepat dan lebih efektif? Yang B. Kenapa yang B? Siapa yang mau jawab? Raise hand. Silahkan. Kan kalian jawab nih yang B gitu. Kenapa? Padahal produknya udah sama nih, kalau bicara produk ya, sama kan? Cuma yang B ada plus, dia melakukan promosi melalui digital medsos. Oke. Kira-kira kenapa? Ada kemungkinannya dia lebih bisa eksis, dia lebih bisa cepat dalam nge-branding produk dia. Tadi kan kita bicara branding itu untuk dikenal kan? Ya kan? Nah, sekarang media sosial itu salah satu jalan untuk melakukan promosi ya, untuk memperkenalkan produk. Kalian sering nggak sih dengar di media sosial suka ada kita nggak kenal Bunda Korlah dulunya. Kita nggak banyak kenal influencer. Tahu-tahu kita bisa kenal, bisa tahu si A, si B, si C gitu. Ya nggak? Karena dia melakukan proses branding. Jadi kita jadi tahu, oh ada seorang wanita parubaya yang dia merantau ke luar negeri. Dia berani ekspansi, dia berani melakukan personal branding dia di negara orang ya, untuk apa? Penghidupan yang lebih baik, untuk mencari pengalaman. Dan ternyata dia bisa. Dia berhasil, dia sukses gitu. Artinya dia maksudnya tidak semengerikan yang kita dengar misalnya ya. Nah ternyata dia bisa gitu loh. Dia bisa berhasil. Nah itu proses branding tuh seperti itu. Tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Ada 4 fungsi dari branding. Nah yang pertama sebagai pembeda. Jadi tadi kita udah bilang ya, pokoknya produk lu tuh apapun yang lu jual, nggak apa-apa sama orang. Kalau orang sekarang tagline-nya apa sih?
produknya boleh copy paste tapi rezeki nggak bisa di paste gitu ya. Produk bisa di copy tapi rezeki nggak bisa di paste gitu ya. Nah kalau kita bicara produk boleh sama, tapi pasti isinya ada pembedanya ya. Ada yang jual seblak, sama-sama seblak, samping kiri kanan ya. Kalau kita lihat mungkin kalau di versi zaman dulu tuh kayak di Tanah Abang gitu ya, yang jualan baju, dia jajar-jajar loh, kiri kanan loh, sampingan, bahkan satu blok, sama-sama misalnya menjual pakaian muslim misalnya, kan berarti dia sama tuh jualannya, tapi pasti mereka memiliki pembeda, supaya apa? Supaya mereka bisa naik, brandingnya agak naik. Lanjut. Mengelola brand. Nah ini, mengelola. Pasti kita yang namanya mengelola brand image ini nggak mudah ya. Kita udah punya brand bagus, produknya bagus, branding kita udah oke, udah mulai dikenal. Itu harus dijaga, dipelihara, dan dikelola. Di maintenance namanya ya. Kalau nggak di maintenance bisa rusak. Kita udah sering dengar brand yang bertarung di pasar, ya nggak? Ada yang katanya black market dan lain sebagainya, atau kampanye hitam, mungkin sering dengar. Itu hati-hati, itu adalah salah satu yang mau ditangkis oleh brand image ini ya. Jadi brand image itu citra merek atau persepsi keyakinan yang dipegang oleh konsumen. Kita kalau sudah mencintai satu produk, biasanya kita akan loyal, setia sama produk itu, selama ya tidak ada gangguan dalam tanda petik. Ketika kita menemukan kecacatan, itu viral dan lain sebagainya, mulai goyang, kan gitu. Nah, itulah bahayanya kalau orang tidak menjaga brand image-nya. Citra produknya bisa rusak. Oke? Nah, di mana orang bisa melakukan brand image-nya? Melalui sosial media. Ini udah pasti banget ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Oke, kemudian melalui konten-konten marketing. Ya. Lanjut, melalui video marketing. Kita sudah bikin ya video marketing dengan animasi dan yang non animasi. Kemudian influencer marketing. Ibu mau tanya, influencer ini kan sebenarnya ada dua ya, ada makro dan mikro. Mungkin yang mikro kecil lah ya, yang ya sosok ibu-ibu rumah tangga yang suka memposting kehidupan dia sehari-hari, atau anak muda yang POP mau berangkat kuliah gitu doang, padahal tiap hari itu aja. Tapi iya ada yang nalap, tapi kalian kadang-kadang dengan sukarela nonton yang begitu gitu loh. Nggak tahu apakah kita punya kesamaan hidup dengan dia, asik, atau kesederhanaan dia dalam menyajikan kehidupannya yang bikin kita boleh juga sih ini diikutin, nggak berat-berat amat toh ditonton gitu ya, nggak butuh mikir gitu. Nah itu salah satu. Nah influencer marketing itu nggak selalu harus orang hebat. Nah produk-produk big sekarang itu pakai mereka justru. Karena apa? Mereka menyentuh rakyat menengah sampai ke bawah, bukan hanya menengah ke atas. Ya, karena apa? Karena paling susah sebenarnya menyentuh masyarakat yang menengah ke bawah. Karena mereka ini tidak punya banyak ketertarikan terhadap media sosial yang mungkin FOMO dan lain sebagainya, yang pamer-pamer kekayaan atau apa. Jadi mereka mencari kadang kesederhanaan. Itu yang mereka kejar. Oke, next. Tadi sudah kita bahas influencer marketing. Ada juga kita bisa mengikuti event-event marketing ya. Kemudian ada sponsorship, kemudian kita bisa juga ikut yang pameran-pameran gitu ya, untuk menyampaikan brand kita. Misalnya ada pameran kuliner, nah kita bawa tuh produk kita daftar, kita pajang gitu kan, kita melakukan branding di situ. Kita sampaikan kelebihan produk kita. Oke, sudah berakhir. Sejauh ini itu tadi paparan dari saya ya tentang branding. Itu tadi materi kita. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau ingin mengomentari atau memberi pendapat? Silahkan. Oke, silahkan. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan kalau branding itu kan adalah membangun identitas dan membangun citra. Nah,
Saya mau bertanya Bu, apakah branding itu benar-benar penting dalam sebuah startup? Karena kebanyakan orang itu cuma berpendapat yang penting itu hanya kualitas produknya yang bagus. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi kebanyakan memang orang lebih fokus menciptakan sebuah produk yang kualitasnya high, yang bagus, yang keren, yang paten, yang top marko top deh. Nah, oke. Siapa yang mau jawab atau mau mengomentari silahkan. Oke. Silakan. Kalau menurut saya branding itu penting karena rasanya percuma kalau kita mempunyai produk yang bagus tapi tidak diperkenalkan kepada masyarakat itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan branding, mereka jadi tahu kenal produk kita, jadi mereka tertarik untuk membeli. Oke, baik, bagus ya. Jadi kalau kita punya produk bagus, kalau kita nggak sampein, nggak iklanin, nggak ngomongin, nggak komunikasiin, terus produk lu mau disimpan aja, gitu, bener ya? Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Menurut Adel, sebelumnya Adel setuju sama pendapat dari Fatma. Kenapa? Karena saat ini banyak banget startup-startup yang mulai dikenal karena brandingnya tersebut. Jadi kalau misalnya konsumen sudah mengenal bagaimana merek tersebut dikenal atau apapun itu, biasanya konsumen akan mencoba untuk membeli produk tersebut. Oke, iya. Produk apalagi kalau udah viral ya, ada biasanya orang langsung berbondong-bondong pengen nyoba, iya nggak? Iya. Kita aja sering ya kalau kuliner tiba-tiba viral, kayaknya kita langsung gambate gitu. Selama duitnya ada, kita jajan ya nggak sih? Minimal 1 kali nyoba biasanya gitu ya. Tapi kalau enak, worth it, kita repeat order ya nggak? Kalau enggak gitu kan? Oke. Selanjutnya, ada yang mau kasih pendapat atau komentar lagi? Saya Bu mau bertanya. Silakan Kira. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, branding itu kan membangun identitas dan membangun citra. Nah, pertanyaannya tuh, apakah branding itu benar-benar penting dalam sebuah startup? Karena kebanyakan orang itu hanya bilang kualitas produk yang bagus itu sudah penting gitu Bu. Jadi yang utama ya? Iya, betul Bu. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau kita punya produk dan produk itu bagus, apakah itu udah jadi yang paling utama, yang paling the best? Oke, siapa yang mau memberikan komentar terhadap statement tersebut? Silahkan. Oke, silahkan Fatma. Menurut saya branding itu penting karena percuma kalau kita mempunyai produk yang bagus dan juga dibutuhkan oleh masyarakat tetapi tidak kita perkenalkan. Nah kalau misalnya kita nggak perkenalkan itu, jadi mereka itu nggak bisa tahu tentang produk kita, terus juga nggak ada keinginan untuk membeli produk tersebut. Oke, betul sekali ya. Jadi produk memang harus diperkenalkan, harus disampaikan kepada calon pelanggan atau kepada pasar sasaran kita. Oke? Baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin memberi komentar atau pertanyaan? Silakan. Oke, Adel silakan Adel. Izin memberikan pendapat. Sebelumnya Adel setuju sama pendapat dari Fatma, di mana saat ini tuh banyak sekali startup-startup yang mulai dikenal karena proses brandingnya mereka. Nah, jadi kalau misalnya konsumen sudah mengenal bagaimana brand dari produk tersebut, maka bisa jadi si konsumen tersebut akan punya keinginan untuk mencoba membeli produk tersebut. Oke, apabila produk itu mulai masuk terjun ke pasar, artinya dia udah mulai melakukan proses branding dan ada kemungkinan dia harusnya bisa eksis ya. Iya. Oke, baik. Yang lain? Oke, yang lain ada yang mau mengomentari lagi? Oke, silakan Cantika. Kalau menurut saya memang ada kadang beberapa startup yang cara membuat iklannya itu tuh secara jor-joran gitu dan cara ngebangun brandingnya itu tuh kayak kelihatannya kayak keren banget tapi pas kita sendiri yang pakai produknya ini kita malah ngerasanya tuh dibuat kecewa. Nah kalau misalnya efek dari sisi pelanggan kita ini kayak ngerasa dibuat kapok dan nggak mau buat di repeat order lagi gitu buat selanjutnya. Oke, berarti terlalu, kalau cerita kita sekarang tuh kayak overclaim nggak sih itu? Iya ya, jadi memang nge-branding itu perlu, tapi harus diikuti oleh strategi ya. Strategi dan target yang jelas gitu, nggak asal nge-branding aja gitu ya. Oke, baik. Sampai di sini, ada yang ingin memberi komentar atau bertanya?
izin menambahkan Bu, Silakan. jadi menurut saya branding aja itu nggak cukup. Ibaratnya branding itu cuman manggil orang buat ke toko kita untuk pertama kali. Nah, untuk orang itu datang ke toko kita lagi itu adalah kualitas produknya. Jadi si branding sama kualitas produknya ini sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali ya. Jadi memang antara branding dengan produk itu adalah seperti dua mata koin yang bersisian. Dua-duanya harus bisa unggul, dua-duanya memiliki target, dua-duanya harus tercapai. Artinya gini, kita punya produk bagus tapi tidak di branding, percuma. Ya, kita jago nge-branding tapi produknya juga seperti kata Cantika tadi overclaim, nggak qualified, ya nggak oke juga, nggak akan berhasil juga. Ya, oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin berkomentar atau ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak. Oke, baik. Silahkan. Pada diskusi yang udah teman-teman ambil tadi, saya mau ngambil kesimpulan bahwa branding itu sebenarnya adalah sebuah identitas dari startup yang berfungsi sebagai pembeda dari startup itu sendiri dan kompetitornya. Nah, branding yang baik itu juga bisa didukung dengan produk yang berkualitas, terus pelayanan yang baik, dan komunikasi yang konsisten supaya dapat membangun kepercayaan dari pelanggan. Bagus sekali. Oke, itu tadi adalah kesimpulan akhir dari materi kita hari ini tentang branding. Oke, kita kuis untuk Ibu. Seperti biasa ya, kuis penilaian. Yang bisa jawab dapat skor 5 poin, oke? Yang bisa jawab raise hand. Siapa itu? Ihsan. Ya, Ihsan, silakan Ihsan. Apa yang dimaksud dengan marketing mix? Jawabannya A. Strategi produk, harga, distribusi, promosi. Oke, kita klik ya. Oke, lanjut. Lagi? Siapa? Oke, Azra. Berapa komponen utama dalam marketing mix plastik atau 4P? Jadi jawabannya C. Oh iya, C ya. Kebangetan kalau ini salah. Oh, Budoli. Komponen produk dalam marketing mix berkaitan dengan CW barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, komponen produk ya. Oke. Next. Ada? Harga jual kepada konsumen. Oh, kirain nggak lokasi aja. Lokasi aja lah. Lokasi lah, lokasi. Bukan sih 10 nilainya. Baiklah, dengan berakhirnya kuis tadi, sebelum kita tutup perkuliahan kita, absen dulu ya guys. Oke. Hebat ya, kelas ini 100 poinnya. Best. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, kita absen dulu, dipersiapkan handphonenya masing-masing. Silahkan di-scan barcode yang ada. Barcode aja, nggak usah sama ibunya. Oke, sudah? Oke, aman semua? Hari ini hadir semua, ada yang sakit? Aman ya? Oke, baik. Kelas, terima kasih atas kebersamaan hari ini, terima kasih atas konsentrasi, keseruan kita hari ini, materi, dan waktu yang sudah kalian sisihkan. Hati-hati di jalan, sukses selalu, Ibu doakan UASnya lancar. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kita tepuk tangan untuk diri kita.